diri, nama lengkapnya Agus Suparno, ya, dengan titel SAG MM. Lahir di Pemalang 12 April tahun 9. Kemudian riwayat pekerjaan kita pertama di Dinas Pendidikan selaku pengajar sampai dengan tahun 2010. Kemudian 2011 kita menjadi kepala seksi pendidikan dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, kurang lebih 7 bulan. Kemudian di tahun 2011 itu kita sudah masuk ke BPBD Kabupaten Bekasi hingga sekarang. Tetapi alhamdulillah di BPBD Kabupaten Bekasi di tahun 2011 sampai dengan 2011 maksud saya, sampai dengan 2020 itu menjadi kepala seksi pencegahan di bidang pencegahan kesejahteraan BPBD Kabupaten Bekasi. Nah, di tahun 2020 kita sudah masuk ke promosi di kepala bidang kedaruratan logistik, ya kan, hingga sekarang. Ya, tentunya kita berharap sesuai dengan kemampuan kita siap bekerja di mana saja, dan kita juga siap untuk sampai purna tugas di BPBD Kabupaten Bekasi kalau memang pimpinan menghendaki. Sebenarnya dalam rangka untuk pencarian korban dayung patah yang berada di Desa Harapan Jaya, ya, Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, tepatnya di kali Ciarang, ya, Ciarang yang di samping desa sebenarnya ini. Biasanya tuh ada laporan dari pihak yang melaporkan, kemudian di situ sudah pasti lengkap datanya karena disertai dengan bukti-bukti yang ada, termasuk dia sebagai saksi. Nah, saksi itu kemudian melaporkan, besok ada para tegak, kemudian dia menghubungi pusat pengendali operasi BPBD Kabupaten Bekasi. Nah, kemudian kita baru tindak lanjuti laporan itu, kita rapatkan meeting sebentar supaya mengirim tim untuk melakukan asesmen. Setelah itu disusul dengan tim evakuasi pencarian korban. Sebenarnya tidak sulit kalau menurut saya, hemat saya justru sangat mudah, karena saya perhatikan di Kabupaten Bekasi itu banyak sekali, ya kan, komunitas relawan pegiat kebencanaan, ya kan. Waktu itu bidang pencegahan kesiapsiagaan bersama-sama bidang daratan logistik dan bidang RR berusaha mengundang di tanggal 30 kalau nggak salah, 30 di tahun 2020, ya, sebelum masuk ke tahun baru, itu hampir 73 penggiat kebencanaan yang ada di kita, dan hadir kurang lebih 43 komunitas atau penggiat kebencanaan yang sudah boleh katakan bernaung di dalam BPBD Kabupaten Bekasi. Jadi dengan potensi yang sangat besar itu tentunya kita akan bisa mewadahi, ya kan, supaya bagaimana nanti mereka bisa bermitra dengan BPBD, termasuk dalam kegiatan-kegiatan apakah itu suplai logistik, penyediaan sarana prasarana terkait pencarian korban dan sebagainya, baik itu korban banjir, tenggelam dan sebagainya. Semua itu bisa dilakukan dengan mudah, karena potensi yang besar ini kalau tidak kita cermati, maka justru akan mubatir. Dan dengan potensi yang kita cermati ini, maka itu menjadi potensi, ya, kapasitas yang ada di Kabupaten Bekasi, terutama untuk kapasitas personil kita. Apalagi kita kan berada di daerah aliran sungai sebenarnya, ya. Di sini ada 3 das yang besar seperti Kali Citarum, Kali Bekasi, ya kan. Itu membutuhkan kerjasama yang lebih intens. Oleh karena itu kita harus bisa mewadahi terkait dengan komunitas yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Kita ingat dari tahun 2011 sampai dengan sekarang itu kita sudah bekerja sama dengan mereka, seperti dengan orari radar yang ada di atasnya, semua jajaran terlibat secara intens sehingga penanganannya begitu masif dan sekaligus juga membuahkan hasil, ya. Saya kira tantangannya sangat berat. Sangat berat dalam arti karena kita ada 8 set, ya, ada 8
jenis bencana, mulai dari banjir, kekeringan, puting beliung, longsor, ya kan, kemudian cuaca ekstrim, kemudian juga semacam kayak boleh dikatakan potensi tsunami, termasuk di dalamnya kebakaran, itu juga memang cukup berat. Oleh karena itu tadi peningkatan kapasitas harus dilakukan setiap tahun, baik kepada internal BPBD termasuk satgasnya, juga pada semua penggiat kebencanaan yang ada di bawah naungan BPBD Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu ini menjadi momentum yang bagus ya, kalau kita lihat bahwa kenyataannya bencana itu tidak mungkin bisa diprediksi oleh kita kapan terjadinya, di mana dan sebagainya. Nah, kalau komunitas ini kita wadahi dan bersinergi, maka akan mudah menjadikan apa istilahnya respon time, cepat responnya. Respon time itu berarti sesuatu yang bisa kita andalkan ketika untuk waktu penanganan. Nah, semakin cepat penanganan berarti semakin kita masif dalam melakukan upaya penanganan. Kalau misalnya responnya lambat berarti ya semakin lambat juga. Oleh karena itu dengan beberapa relawan yang sudah terwadahi ini, saya yakin respon penanganan penanggulangan bencana apakah banjir, kekeringan dan sebagainya itu akan lebih cepat. Kalau bicara di BPBD ya alhamdulillah sih mungkin sampai dengan saat ini teman kami yang paling lama itu masih ada satu, yaitu Pak Yayan Suryana di samping saya sendiri. Itu dulu trio, ada Pak Yayan, ada saya, ada Pak Ade Marta Dinata. Sekarang Pak Ade Marta Dinata sudah pensiun, jadi tinggal dua, yaitu saya sendiri Pak Agus Parno dan Pak Yayan Suryana selaku kasih logistik di bawah bidang saya. Kebetulan saya sebelum di BPBD Kabupaten Bekasi itu pernah juga dikasih pendidikan dasar ya, kurang lebih 8 bulan. Nah, itu setelah di situ di tahun 2011 kemudian kita pindah 3 Agustus ke BPBD, ya boleh dikatakan sampai sekarang 3 Agustus 2011 sampai sekarang kita berada di BPBD. Di situ hampir 22 kasus orang hanyut atau tenggelam atau dayung patah istilahnya di wilayah Kabupaten Bekasi. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama yang sangat intens dengan beberapa pihak, termasuk dengan Basarnas, kemudian tim penggiat relawan yang ada di Kabupaten Bekasi, apakah itu Senkom, Popdar, Eslan, kemudian Lingkar Peduli, kemudian Korgat, ya termasuk tim Destana dan sebagainya, itu bergabung sehingga alhamdulillah bisa diatasi selama kejadian di tahun 2020.